Kali ini Expression Project akan mewawancarai salah satu band di Indonesia yang memiliki aliran berbeda daripada yang lain. Band yang beranggotakan dari 4 personil ini, Aryan, Eric, Kemot, dan Semi, pernah menjadi band pembuka Metallica di Indonesia. Penasaran siapa? Check this one out. Ya, hai, bertemu lagi bersama Expression Project. Kita di sini bersama Seringai. Halo. Ya, apa kabar nih Seringai? Baik. Gimana di Surabaya udah jalan-jalan kemana aja nih? Oh, udah baru. Tadi pagi kita Udah seminggu kita sini. Oh, iya. Enggak. baru tadi pagi datang. Baru tadi pagi. Iya. Gitu. Lantas kulinernya apa aja udah nyoba? Baru nyampe. Balik tadi pecel Ponorogo. Sarapan. Oh, betul. Pecel Ponorogo. Langsung aja ya ke pertanyaan. Yang pertama, gimana nih kok bisa dengar-dengar kerjasama sama minuman luar negeri? Gimana ceritanya tuh? Mungkin bisa. Itu sebenarnya memang apa ya? Kami sendiri memang suka, dan waktu itu ada apa ya? Mereka akhirnya masuk ke Indonesia lewat importir. Ya. Dan pada saat itu kalau nggak salah udah tahun keduanya mereka. Dan di tahun pertama itu mereka lebih kerjasama untuk acara-acara musik yang sifatnya DJ kayak di klub gitu-gitu. Nah, terus di tahun keduanya Sebenarnya image-nya sih sebenarnya enggak. Kalau misalnya kita lihat di luar enggak. Kalau di luar lebih ke musik rock atau metal gitu. Olahraga ekstrim gitu-gitu kan. Jadi di tahun kedua itu mereka lagi mau coba kerjasama barengan sama band lokal untuk bisa bikin program dalam 1 tahun lah. Di situ ada acara musik, ada merchandise di situ, ada macam-macam lah. Agenda kita lumayan banyak. Nah, waktu itu ketemu sama Seringai, kita cocok, kita udah jalan 3 tahun sekarang. Gitu. Oke. Lantas ini dan selanjutnya apa ada rencana untuk go internasional gitu? Terus mungkin jauh. Kalau misalnya untuk sekedar main di luar negeri sih, iya pengen ya. Tapi kalau menurut gue go internasional itu bisa jadi lebih sulit. Atau sebenarnya go internasional yang benar adalah lu punya karya, lu punya band, dan lu dirilis oleh label luar gitu. Maksudnya hanya sekedar labelnya lokal terus distribusinya luar, itu biasanya nggak terlalu banyak impact sih gitu. Masih sampai sekarang sih yang beneran go internasional tuh baru sang pianis muda ini, Joey Alexander. ya itu udah go internasional gitu. Maksudnya udah dapat Grammy, itu tuh udah punya pengakuan. Tapi kalau yang band-band yang main di luar itu masih skup kecil sih. Jadi internasional di luar, tapi ya masih segmented sih. Mungkin yang paling bisa dibilang paling go internasional di Indonesia menurut gue sih White Shoes and the Couples Company. Soalnya mereka dari network seni rupa kan, jadi mereka bisa sampai ke negara-negara Skandinavia gitu, nggak hanya cuman Asia dan dirilis juga di Amerika ya, label Amerika ya. Terus, tapi itu juga labelnya masih independen. Maksudnya kalau beneran go international gitu kan, dari dulu kan kayak orang-orang bilang pengen gua akan go international selama lu nggak dapat record deal sama label yang beneran antara label independen yang oke, atau sekalian major label di luar, itu belum terlalu go international. Lu sampai tour 1 tahun kayak Madonna gitu. Jadi terus, itu yang beda ya, maksudnya ya masyarakat musik populer di Skandinavia dan musik populer di Brasil semua tahu lagu-lagu lu itu. Nah itu udah beneran go internasional. Baru sekarang sih masih antara seni rupa lah, di seni rupa, atau memang yang segmented ya antara metal atau punk rock gitu. ya. Oke. Tapi ya itu kalau main di luar sih kenapa enggak sih? Iya. Semoga segera ya. Ya. Biasanya persiapan khusus apa aja nih sebelum manggung ini? Mungkin nanti sore kan, nanti malam kan mau manggung nih. Mungkin Ya. persiapan khususnya apa mungkin? Kami membatasi interview. Menjadi 5 menit aja. Ya, ini pertanyaan terakhir. Orang bisa istirahat. Jadi persiapan enggak banyak sih ya. Paling pemanasan ya. Apa olahraga kayak nge-gym atau stretching gitu ya? Pasti ya. SKJ biasanya. Sejauh ini gym belum berpengaruh ya bagi kita ya. Kurang berhasil. Berhasil ya. Oke. Untuk lagu-lagu Seringai ini mungkin apa sih yang influence dari Seringai gitu untuk apa ya, untuk menciptakan musiknya, untuk lagu-lagunya gitu, influence-nya dari mana? Influence musik atau Influence musik.
influence lainnya? Influence musik. Influence musik sih banyak banget sih ya. Maksudnya kalau seringnya sih kita banyak mendengarkan musik, maksudnya gue juga selalu mencoba update dengan musik dan nggak hanya musik rock dan metal gitu, di musik lain juga gue coba update, dan teman-teman yang lain juga sama. Influence utama tuh ya Black Sabbath, metal. Ya, tapi itu kayak dari awalnya kan kita seringnya pas kita 15 tahun lalu kita bikinnya kan pengen agak retro kayak Black Sabbath, kayak gitu, lebih MC5 Black Sabbath. Tapi sekarang ya udah banyak masuk, udah blend sih. Seringnya itu suka ini sih, suka terpengaruh sama band-band yang kita suka tonton juga kadang-kadang. Maksudnya anak-anak seringnya juga suka nonton konser gitu. Nah kadang-kadang dari nonton konser itu lu kayak terinspirasi untuk wah ini kalau ada bagian yang seperti ini di lagu kita keren ya, kayaknya bakal seru untuk live-nya gitu. Dan itu nggak hanya dari musik ya, maksudnya dari visual juga, dari audio visual juga kayak audio. Wah ini band ini soundnya bisa kenceng gini ya, gitarnya cuma satu tapi kayaknya iya stereo kayak apa, itu juga mempengaruhi kami. Live show-nya sih, jadi lighting atau apa. Sejauh ini emang seringnya itu mendefinisikan kalau kita sih emang band live gitu. Jadi bermain live itu emang iya. Oke. Terus dengar waktu awalnya munculnya seringnya itu dulu pernah pas waktu perform pernah diberhentikan, di stop di tengah jalan, itu gimana ceritanya? Kok bisa, dan kota mana itu? Itu di Jakarta kali ya, kalau nggak salah ada di DVD deh. Itu diberhentiin karena memang acaranya sudah terlalu rusuh, tapi bukan karena seringai sih. Memang pada karena saat itu sebelah ya. Panggung sebelah. Iya nggak, maksudnya waktu itu ya pokoknya ada lagi rame pensi. Lagi rame pensi. Oh yang mana nih? Yang mana sih? Yang ini. Polisi naik bukan ke atas. Bukan, itu kan emang nggak diberhentiin. itu nggak diberhentiin, itu lanjut. Si Endang Sukamti baru Yang berhenti, itu, yang di BSD. Yang BSD. Oh iya. Oke. Oh maksudnya itu. Oke. Itu mah karena ini sih izin. Karena izin. Lama-lama udah acaranya rusuh atau apa, terus ya waktu itu di-cut. Tiket boxnya dibakar ya. Iya. Waktu itu tiket boxnya waktu itu dibakar karena banyak orang-orang yang di bawah 17 tahun mau masuk. Sedangkan acaranya kan 17 plus. Dan emang ada festival musik artis tertentu masanya emang gitu ya. Iya. Bukan kita gitu. Bukan kita. Ya udah, karena udah nggak kondusif lagi, udah terlalu rusuh dan udah terlalu malam juga, akhirnya diberhentiin gitu. Terus kemarin ada viral di media sosial pakai bajunya Raisa, dan Raisa juga pakai bajunya Seringai. Itu gimana? Ada cerita apa di balik itu? Iya. Ada deh. Aja sih. Tahu aja. Mungkin ada project atau apa gitu. Itu sebetulnya tuh foto Ini foto lama sih. Waktu itu Raisa pernah pakai t-shirt Seringai waktu itu karena mereka lagi Raisa Band. Karena waktu itu Yaya buka show Seringai, dia nyanyi di konser Metallica. GPK waktu itu kita jadi opening act-nya Metallica. Itu sih, terus foto itu kemudian beredar. Sebelumnya sih udah ada sih dia pakai kaos Seringai sih. Iya, ada yang lo kirim. Panjang sih ceritanya. Panjang ya? Siap nggak nih, durasi? Lantas ini pertanyaan selanjutnya, menurut Seringai mending album fisik atau digital nih? Dua-duanya sih penting hari ini ya. Hari ini. Maksudnya anak-anak juga termasuk yang kolektor musik gitu, maksudnya seneng sama rilisan fisik gitu. Ada koleksi plat, koleksi CD, sampai t-shirt dan lain-lain. Emang seneng sama rilisan fisik dari sebuah band, tapi digital kenapa nggak juga, kan lebih mudah. Digital bisa tuh dikontrol juga. Nggak mungkin dihindari lah pokoknya. Iya. Untuk apalagi untuk si generasi milenial, pasti buat mereka akan lebih simpel. Jadi buat kita sih kalau mereka bisa akses musik cara termudah itu oke. Tapi banyak juga yang emang pengen punya bentuk fisiknya ya, sebagai koleksi. Bahwa emang sensasi yang berbeda. Ya nggak juga koleksi sih, mereka emang dengerin dari situ sih. Sensasi yang berbeda lah. Dengan lu sambil dengar lagunya sambil baca thanks to-nya siapa, menyebut band siapa, nah gitu-gitu itu sensasi yang berbeda. Terus juga agak balik lagi, tadi gimana rasanya waktu Seringai jadi pembuka grup band Metallica yang di Jakarta? Biasa aja. Kayak hari-hari aja. Iya.
Kirain padahal pas ngambil kopi gitu, James, what's up? Nah itu seneng banget sih, excited karena memang kalau buat gue sih Metallica emang salah satu band yang menginfluence gue juga dari kecil gitu, gue dengerin sampai ranking lewat nih. Baru dilanjutin. Iya, Metallica. Tapi itu salah satu highlight Seringai sih buat gue ya, maksudnya. Guys, jangan-jangan 2013 emang 2013. best year so far sih. Bener Seringai. Untuk gua pribadi, untuk Seringai. Iya. Kalau bukan karena Metallica mungkin gue nggak main gitar di Seringai, gitu aja. Itunya Jadi sih. ketika gue jadi opening act band yang membuat gue sekarang jadi seperti ini ya. Karena di tahun yang 2013 sama, waktu itu memang ya itu di tahun yang sama ada Mike Muir datang ke tempat kita, vokalisnya Suicidal Tendencies waktu itu JRL sempat main bareng. kita outing nonton Big Four. Iya, Big Three. Big 3 deh, bukan Big 4 ya. Itu Tapi kalau 2016 sih the busiest year sih. Iya. Sejauh ini Seringai sampai November, akhir November nanti akan ada 50 show. Tahun lalu tuh 32 shows. Tahun ini tuh sekitar 50 kayaknya 50 atau 49. Soalnya kan gua tahu karena gua yang bikin setlist jadi tercatat semua. Oke, terakhir nih. Menurut Seringai apa sih definisi sukses dari Seringai? Kalau menurut gua mungkin beda-beda sih ya. Tapi kalau gua pernah ada seorang anak yang datang dan dia bilang salah satu lirik ke Seringai merubah hidup dia menjadi lebih positif dan itu salah satu poin oke gitu, maksudnya menginfluence dia untuk dia kebetulan bukan yang musisi atau apa, tapi dia ternyata melihat Seringai, salah satu lirik Seringai berubah menjadi lebih positif hidupnya. Boleh edit gitu ya? Iya, ada nilai-nilai yang dia dapatkan. Halo semua, kami Seringai. Terima kasih sudah menonton acara ini dan jangan lupa untuk subscribe di Expression Project.